are greatly heartened by the events of the last few days, where significant leading countries of the world have chosen to side with history, to choose the right side of history, the path of the moral high ground, the path of rectitude, the path of justice, the path of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. No one country can bully the whole community of the human family. Halo teman-teman, jadi di sini aku akan menjelaskan sedikit latar belakang diadakannya sidang Majelis Umum PBB yang ke-80. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya PBB ini merupakan salah satu organisasi besar dunia yang mana organisasi ini terbentuk pasca adanya Perang Dunia Kedua dengan tujuan untuk menjaga perdamaian, kemudian menjaga keseimbangan, serta melindungi hak asasi manusia. Nah, untuk sidang Majelis ke-80 PBB ini dilaksanakan pada 9 September 2025, yang mana pada sidang ke-80 ini merupakan salah satu momentum penting berdirinya PBB. Dan perlu kita ketahui bahwasanya dalam persidangan tersebut, Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, telah menghadiri persidangan tersebut. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya akan kita bahas dalam video selanjutnya. Silakan simak teman-teman. Jadi teman-teman, pada sidang Majelis Umum PBB ke-80 ini itu mengangkat tema Better Together, 18 Years and More for Peace, Development and Human Rights. Ini merupakan sebagai respon atas meningkatnya tantangan global seperti konflik bersenjata di berbagai kawasan, ketidakpastian geopolitik, krisis kemanusiaan, dan penurunan kepercayaan terhadap sistem multilateral. Selain itu, PBB juga menghadapi masalah pendanaan yang menurun signifikan, sehingga dikhawatirkan mempengaruhi kapasitas organisasi dalam menjalankan mandatnya loh. Nah, kondisi tersebut ini mendorong perlunya reformasi dan modernisasi PBB agar lebih efektif, responsif, dan relevan terhadap kebutuhan dunia saat ini. Nah, melalui debat umum dan rangkaian pertemuan tingkat tinggi, negara-negara anggota ini membahas supaya memperkuat perdamaian, mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, dengan menyelesaikan konflik besar seperti isu Palestina, serta memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Isu utama dalam sidang PBB yang pertama ada perdamaian dunia dan konflik global, yaitu fokus pada perang Gaza, Israel, dan Ukraina, serta pentingnya solusi damai dan bantuan kemanusiaan. Yang kedua, ada pembangunan berkelanjutan, yaitu kerjasama antar negara untuk mencapai kemajuan sosial, ekonomi, dan lingkungan serta adil dan inklusif. Yang ketiga, ada perubahan iklim dan energi bersih, yaitu aksi global untuk mengurangi emisi karbon, mempercepat penggunaan energi terbarukan, dan melaksanakan perjanjian Paris. Yang keempat, ada kesehatan global, yaitu pencegahan penyakit tidak menular seperti jantung dan kanker, serta perhatian dan kesehatan mental. Yang kelima, ada tata kelola pembuatan AI, yaitu pemanfaatan AI yang etis, aman, dan tidak merugikan privasi masyarakat. Yang keenam, ada pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, yaitu penghapusan diskriminasi dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang. Yang ketujuh, ada penghapusan dan pengawasan senjata, terutama nuklir, yaitu mencegah prevalensi senjata permusuhan massal dan keamanan internasional. Yang ke-8, ada kemanusiaan dan hak asasi minoritas, yaitu perlindungan pengungsi termasuk etnis Rohingya serta pengakuan HAM kelompok minoritas. Dalam kesempatan saya kali ini, saya akan menjelaskan dampak dari sidang umum PBB ke-80. Memang membawa harapan besar untuk kerjasama global, tetapi ada beberapa hal penting yang perlu kita lihat secara kritis. Pertama,
Banyak komitmen yang disampaikan negara-negara anggota masih bersifat normatif, indah di atas kertas, namun belum tentu sejalan dengan tindakan nyata di lapangan. PBB seringkali menjadi ruang deklarasi, bukan eksekusi. Tantangannya adalah bagaimana memastikan setiap janji benar-benar diwujudkan, bukan sekedar retorika diplomatik. Kedua, isu-isu besar seperti konflik global, perubahan iklim, dan krisis kemanusiaan kembali dibahas. Tetapi tidak semua negara menunjukkan keselarasan kepentingan. Dalam beberapa kasus, kekuatan besar masih memprioritaskan agenda nasionalnya masing-masing, sehingga proses pengambilan keputusan di PBB berjalan lambat dan tidak efektif. Ini menunjukkan bahwa multilateralisme masih menggunakan hambatan serius. Yang ketiga, meskipun Indonesia melalui Presiden Prabowo membawa pesan kuat tentang perdamaian dunia dan solusi dua negara untuk Palestina, tantangan sebenarnya adalah bagaimana Indonesia dapat mengubah pengaruh moral tersebut menjadi aksi nyata yang diakui secara global. Pidato yang kuat dan paling penting tetapi tidak lanjut dan diplomasi konkret jauh lebih menentukan. Yang keempat, perhatian terhadap perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan menunjukkan bahwa dunia mulai serius menanggapi isu ini. Namun, belum ada mekanisme global yang jelas untuk mengatur resiko AI, banyak diskusi sedikit regulasi. Pada akhirnya, sidang umum PBB ke-80 adalah momentum penting, tetapi hasilnya tetap bergantung pada keberanian negara-negara untuk melampaui kepentingan nasional dan benar-benar bertindak. Tanpa komitmen nyata, sidang ini bisa saja berakhir sebagai rutinitas tahunan yang penuh pidato, tetapi minim perubahan. Mari. Dalam pidatonya di sidang umum PBB ke-80, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dunia saat ini dipenuhi oleh konflik ketidakadilan dan intimidasi yang mendalam, di mana penderitaan dan pelanggaran hukum internasional terjadi setiap hari. Ia menekan pentingnya persatuan bangsa-bangsa sebagai organisasi yang memberikan rasa aman dan solidaritas global, karena tanpa PBB tidak ada negara yang benar-benar dapat merasa aman. Presiden Prabowo mengajak seluruh negara untuk tidak menyerah pada harapan dan cita-cita perdamaian, serta mendorong agar multilateralisme memperkuat demi mewujudkan perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan yang inklusif untuk seluruh umat manusia. Ia juga menyuarakan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai jalan damai bagi konflik Palestina dan Israel. Presiden juga mendesak untuk mengambil tindakan nyata dengan menampilkan solidaritas dan kemanusiaan dalam menangani krisis global, termasuk ketidakamanan pangan, energi, dan udara. Pada akhirnya, ia menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung PBB yang kuat dan berperan aktif dalam menjaga perdamaian serta keadilan internasional. Pandangan kritis tentang sidang PBB menurut saya. Jadi PBB ini sebenarnya menunjukkan dua sisi sekaligus. Jadi sisi pertama itu PBB menunjukkan bahwa mereka ini sudah 80 tahun berjuang untuk perdamaian dan hak asasi manusia. Di sisi lain, saya melihat banyak masalah besar dunia seperti perang di Gaza, Ukraina, dan perubahan iklim, dan juga ketidakkeadilan global. Justru itu tak kunjung selesai meskipun PBB sudah berdiri lama. Ada juga masalah tentang pendanaan yang semakin menipis, juga menambah kesan bahwa PBB itu sedang kehilangan tenaga. Jika keuangan saja bermasalah, bagaimana dengan dia bisa memaksimalkan atau menangani konflik global atau program kemanusiaan? Dan di sini saya akan memberikan pandangan kritis saya terkait sidang umum PBB yang ke-80. Sidang umum PBB ke-80 kembali menghadirkan janji-janji besar, tetapi mari kita lihat secara kritis. Banyak negara berbicara lantang soal perdamaian, perubahan iklim, dan kemanusiaan. Namun, dunia belum melihat tindakan yang sebanding. PBB sering jadi panggung retorika, bukan solusi. Kekuatan besar masih mengutamakan kepentingan sendiri, membuat keputusan global berjalan lambat, dan meski Indonesia membawa pesan kuat tentang perdamaian dan Palestina, tantangannya ada pada tindak lanjut nyata, bukan hanya pidato. Isu teknologi seperti kecerdasan buatan juga dibahas, tapi tanpa aturan global yang jelas, dunia tetap berada di ambang resiko yang besar. Intinya, sidang PBB ke-80 memberi harapan tapi tanpa komitmen nyata. Semuanya bisa berakhir hanya sebagai acara tahunan penuh kata-kata tanpa perubahan berarti.
Pada akhirnya, dunia hanya membutuhkan pidato. Dunia membutuhkan aksi. Sidang umum PBB ke-80 telah memberi kita harapan, tetapi harapan hanya berarti jika diikuti langkah nyata. Tugas kita semua adalah terus mengawasi, mendorong, dan memastikan setiap janji benar-benar diwujudkan. Karena masa depan dunia bukan ditentukan oleh kata-kata, tetapi oleh keberanian untuk bertindak. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.